Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Israel ternyata tidak hanya menghancurkan posisi dan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Di tengah operasi tersebut, pasukan teknik Israel juga membuka jalur-jalur baru untuk kendaraan lapis baja, suplai, dan pergerakan pasukannya sendiri. Pertanyaannya, jika tujuan utama Israel adalah melemahkan Hizbullah, mengapa mereka sampai perlu mengubah akses di medan perang? Apakah ini hanya kebutuhan sementara untuk menghindari penyergapan, atau justru tanda bahwa Israel sedang mempersiapkan kemampuan operasi yang lebih panjang di Lebanon Selatan? Jawabannya terlihat dari cara Israel mencoba mengubah medan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu keuntungan utama Hizbullah. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 23 Agustus 2026, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, meminta militer mempercepat penghancuran infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Perintah itu menyasar sejumlah wilayah penting, termasuk Kafr Kila, Khiam, Bin Jebel, dan Taibe. Kawasan tersebut selama bertahun-tahun dianggap Israel sebagai bagian dari jaringan pertahanan Hizbullah yang dibangun dekat perbatasan. Menurut militer Israel, jaringan itu tidak hanya terdiri dari satu jenis fasilitas. Di dalamnya terdapat tempat persembunyian, gudang senjata, pusat komando, titik pengamatan, lokasi peluncuran, serta fasilitas bawah tanah yang digunakan untuk mendukung pergerakan dan operasi tempur. Karena tersebar di antara bukit, jalan sempit, dan permukiman, penghancurannya tidak selalu bisa dilakukan hanya dari udara. Perkembangan pada 23 Agustus 2026 menjadi menarik karena Israel ternyata melakukan dua pekerjaan sekaligus. Di satu sisi, pasukan teknik bergerak menghancurkan fasilitas yang dianggap mendukung Hizbullah. Namun di sisi lain, mereka justru membuka jalur baru agar pasukan Israel sendiri dapat bergerak lebih mudah menuju wilayah operasi. Jalur tersebut dibuat untuk membantu kendaraan lapis baja, kendaraan teknik, pasukan darat, dan suplai mencapai lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Akses tambahan juga memungkinkan tim pemeliharaan mendekati kendaraan yang rusak tanpa sepenuhnya bergantung pada jalan utama yang sudah tersedia. Langkah ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Israel bukan hanya keberadaan bunker atau gudang senjata. Tantangan lainnya adalah bagaimana mencapai target itu tanpa membuat pergerakan pasukan terlalu mudah diprediksi. Lebanon Selatan memiliki medan berbukit, jalan sempit, dan permukiman yang dapat membatasi kendaraan berat. Hizbullah sudah lama mengenal karakter wilayah tersebut. Jalan yang sering digunakan dapat diamati, sementara kendaraan yang bergerak melalui rute yang sama berulang kali bisa menghadapi ancaman bahan peledak, rudal anti-tank, atau penyergapan. Karena itu membuka akses baru memberi Israel lebih banyak pilihan. Sebuah kendaraan tidak harus selalu datang dari arah yang sama. Suplai tidak harus melewati satu koridor. Pasukan teknik juga dapat membawa alat berat lebih dekat ke lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Disinilah operasi terbaru mulai terlihat berbeda. Israel tidak hanya mencoba menghilangkan fasilitas yang dianggap memberi keuntungan kepada Hizbullah. Israel juga berusaha mengubah kondisi medan agar lebih mendukung pergerakan pasukannya sendiri. Artinya, yang sedang diperebutkan bukan hanya posisi dan bangunan, tetapi juga kebebasan bergerak. Jika satu jalan sudah diketahui lawan, jalur itu dapat diawasi. Namun jika pasukan dapat membuat akses sendiri, arah kedatangan kendaraan menjadi lebih sulit ditebak. Dalam operasi darat, perubahan sederhana seperti ini dapat mempengaruhi kecepatan suplai, keamanan kendaraan, dan kemampuan pasukan mencapai sasaran. Yang membuat langkah ini semakin penting, akses baru tersebut bukan dibuat untuk satu kendaraan saja. Jalur itu harus cukup berguna bagi arus pasukan, alat berat, suplai, dan tim perawatan. Dengan begitu, fungsi jalan berubah menjadi bagian langsung dari perencanaan operasi militer Israel di lapangan. Menurut Anda, apakah pembukaan jalur baru ini hanya langkah teknis untuk mempercepat operasi atau tanda bahwa Israel sedang merubah cara bertempur di Lebanon Selatan? Namun pertanyaan yang lebih besar justru muncul setelah melihat fungsi jalur tersebut. Mengapa medan Lebanon Selatan begitu berbahaya sampai Israel merasa perlu membuat jalannya sendiri? Jawabannya ada pada bagian berikutnya. Pada 23 Agustus 2026, militer Israel menjelaskan bahwa jalur-jalur baru di Lebanon Selatan dibuat untuk membantu pasukan mencapai daerah operasi dengan lebih cepat dan aman.
Jalur tersebut juga dipakai untuk membawa suplai, memudahkan kendaraan lapak baja bergerak, serta memberi akses kepada tim pemeliharaan ketika kendaraan teknik mengalami kerusakan di lapangan. Sekilas, pekerjaan ini terdengar seperti urusan logistik biasa, namun kondisi geografis Lebanon Selatan membuat persoalan jalan menjadi jauh lebih penting. Wilayah tersebut dipenuhi perbukitan, lembah, permukiman padat, jalan sempit, dan medan yang tidak selalu ramah bagi kendaraan berat. Dalam kondisi seperti itu, pasukan tidak bisa bergerak bebas ke segala arah. Masalahnya semakin besar karena Hizbullah telah lama mengenal wilayah tersebut. Jalan yang bisa dilalui kendaraan berat jumlahnya terbatas, sehingga pola pergerakan lawan lebih mudah diprediksi. Jika kendaraan Israel terus menggunakan rute yang sama, jalur itu dapat diawasi, dipasangi bahan peledak, atau dijadikan titik serangan menggunakan rudal anti-tank. Risiko seperti ini bukan sekedar teori. Pada 11 Juni 2026, Israel mengumumkan telah memperoleh kendali operasional atas bagian utara Wadi Sluki. Kawasan lembah ini dikenal memiliki kontur yang mendukung penyembunyian dan serangan dari posisi yang sulit terlihat. Dalam operasi tersebut, militer Israel mengatakan pasukannya menemukan bahan peledak, rudal anti-tank, serta peluncur yang dapat digunakan untuk menyerang kendaraan yang bergerak melalui jalur tertentu. Pengalaman seperti itulah yang menjelaskan mengapa pasukan teknik dibutuhkan. Dengan membuka akses baru, kendaraan tidak harus datang dari arah yang selalu sama. Tank dapat mendekati sasaran melalui jalur alternatif. Truk suplai mempunyai pilihan jika salah satu akses dianggap berbahaya. Tim perawatan juga dapat mencapai kendaraan rusak tanpa memaksa seluruh rombongan kembali melewati jalan yang sebelumnya sudah diketahui lawan. Keuntungan lainnya adalah waktu. Dalam operasi darat, kendaraan yang berhenti terlalu lama dapat menjadi sasaran. Suplai yang terlambat bisa menghambat pergerakan pasukan. Kendaraan teknik yang rusak juga dapat menutup jalur sempit dan membuat kendaraan lain tertahan di belakangnya. Karena itu, jalur tambahan memberi ruang bagi pasukan untuk mengalihkan pergerakan ketika muncul gangguan. Pada 23 Agustus 2026, militer Israel juga mengatakan aktivitas teknik tersebut ditujukan untuk mengurangi kemampuan Hizbullah menjalankan serangan gerilya terhadap pasukan Israel. Artinya, Israel tidak hanya mencari jalan tercepat menuju target, mereka berusaha membuat pola pergerakan pasukannya lebih sulit diprediksi. Disinilah pembukaan jalur baru mulai menunjukkan nilai strategisnya. Medan yang sebelumnya membatasi kendaraan Israel perlahan diubah agar lebih mudah dilalui. Jalur yang dahulu memberi keuntungan bagi pihak yang lebih mengenal wilayah mulai kehilangan sebagian nilainya ketika pasukan lawan dapat menciptakan akses sendiri. Ada satu efek lain yang tidak kalah penting. Semakin banyak akses yang tersedia, semakin sulit lawan menentukan jalur mana yang benar-benar akan digunakan. Pasukan dapat berpindah arah tanpa kembali ke titik awal, sementara kendaraan pendukung dapat mengikuti rute berbeda. Hal ini memperbesar fleksibilitas operasi tanpa harus menambah jumlah jalan utama. Namun perubahan medan seperti ini menimbulkan pertanyaan lain. Jika jalur baru hanya dibutuhkan untuk menghancurkan beberapa target, mengapa akses tersebut juga dirancang untuk suplai, kendaraan berat, dan pemeliharaan? Menurut Anda, apakah langkah ini murni untuk mengurangi resiko penyergapan, atau Israel sedang menyiapkan sistem pergerakan yang bisa digunakan lebih lama? Jawabannya menjadi semakin menarik ketika melihat pernyataan Israel Katz beberapa hari sebelumnya tentang keberadaan pasukan Israel di Lebanon Selatan. Pada 12 Agustus 2026, Israel Katz mengunjungi pasukan Israel yang masih berada di Lebanon Selatan. Dalam kunjungan itu, ia meminta militer mempersiapkan diri secara operasional dan administratif untuk keberadaan yang lebih panjang di kawasan tersebut. Pernyataan ini langsung menarik perhatian karena muncul ketika pemerintah Lebanon terus menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayahnya. Sehari kemudian, pada 13 Agustus 2026, Katz kembali menegaskan bahwa penarikan Israel berkaitan dengan pelucutan senjata Hizbullah. Israel menyatakan keberadaan militernya masih diperlukan selama ancaman dari Lebanon Selatan dianggap belum benar-benar hilang. Posisi ini berlawanan dengan tuntutan Beirut yang ingin kendali keamanan dikembalikan sepenuhnya kepada negara Lebanon. Pada 14 Agustus 2026, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, mendorong adanya jadwal jelas bagi penarikan pasukan Israel. Pemerintah Lebanon ingin tentaranya mengambil tanggung jawab keamanan di selatan, sementara negosiasi terus berjalan melalui perantara Amerika Serikat.
Kemudian pada 23 Agustus 2026, muncul perkembangan yang membuat rangkaian pernyataan tersebut semakin menarik. Di saat penghancuran infrastruktur Hizbullah dipercepat, pasukan teknik Israel juga membuka jalur baru untuk pasukan, kendaraan berat, suplai, dan tim pemeliharaan. Urutan waktunya penting. Selain kebutuhan tempur, jalur semacam ini juga memiliki arti politik. Setiap perubahan fisik yang dibuat militer Israel di wilayah Lebanon dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan jangka panjangnya. Karena itu, perbedaan antara kesiapan operasional dan keberadaan permanen menjadi penting untuk dijaga agar kesimpulan tidak melampaui fakta yang tersedia saat ini di lapangan. Jalur baru memang tidak otomatis membuktikan bahwa Israel sedang mempersiapkan pendudukan permanen. Tidak ada dasar yang cukup untuk langsung menyimpulkan sejauh itu. Namun, pembangunan akses militer menunjukkan bahwa Israel ingin memastikan pasukannya dapat terus bergerak, menerima suplai, dan mempertahankan kendaraan selama operasi masih berlangsung. Semakin lama pasukan berada di suatu wilayah, semakin besar kebutuhan terhadap logistik yang stabil. Bahan bakar harus dikirim, makanan dan amunisi harus sampai tepat waktu, kendaraan rusak harus bisa diperbaiki, alat berat juga harus dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa selalu bergantung pada jalur yang sama. Karena itu, nilai jalur baru tidak hanya terletak pada kecepatan bergerak. Jalur tersebut juga membuat operasi lebih teratur dan memberi pasukan lebih banyak pilihan ketika satu akses dianggap terlalu berbahaya. Bagi Hizbullah, perubahan ini membawa tantangan berbeda. Selama bertahun-tahun, keunggulan mereka tidak hanya berasal dari persenjataan, tetapi juga dari penguasaan medan. Pengetahuan terhadap bukit, lembah, bangunan, dan jalur sempit memungkinkan pergerakan lawan diperkirakan dengan lebih mudah. Ketika Israel mulai membuat akses sendiri, sebagian keuntungan itu mendapat tekanan. Pasukan Israel tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rute yang telah dikenal sebelumnya. Kendaraan dapat mendekati posisi dari arah berbeda, suplai dapat dialihkan, dan tim teknik memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan pergerakan di lapangan. Inilah sebabnya pembukaan jalur baru menjadi lebih penting daripada sekedar pekerjaan bulldozer. Israel tidak hanya mencoba menghancurkan jaringan yang dianggap membantu Hizbullah, mereka juga sedang membangun kondisi yang membuat pasukannya sendiri lebih mudah beroperasi selama masih berada di Lebanon Selatan. Menurut Anda, apakah jalur-jalur ini hanya dibutuhkan untuk operasi saat ini, atau justru menjadi tanda bahwa Israel sedang mempersiapkan kemampuan bertahan lebih lama? Dan jika akses, suplai serta perawatan kendaraan terus diperkuat, pertanyaan berikutnya menjadi semakin besar. Seberapa jauh perubahan medan ini akan mempengaruhi keseimbangan antara Israel, Hizbullah, dan pemerintah Lebanon ke depan? Pembukaan jalur baru di Lebanon Selatan menunjukkan bahwa operasi militer tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dihancurkan, tetapi juga oleh siapa yang mampu menguasai pergerakan di medan. Israel kini berusaha mengurangi keuntungan geografis Hizbullah dengan menciptakan akses yang lebih fleksibel bagi pasukan dan logistiknya. Namun, selama pasukan Israel masih berada di Lebanon Selatan, satu pertanyaan akan terus mengikuti perkembangan ini. Apakah perubahan medan tersebut hanya dibutuhkan untuk operasi sementara atau menjadi bagian dari strategi yang lebih panjang di kawasan perbatasan? Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.